Ngobrol gizi di Hari Gizi Nasional 2026, saatnya pangan lokal jadi andalan. Hai Nutrition Fellas, NutriVoice is back. Selamat datang di NutriVoice, podcastnya anak Hima Gizi Bandung. Podcast yang bakal menemani teman-teman semua untuk membahas mengenai dunia gizi, dunia pangan, bahkan membahas mengenai topik-topik menarik gizi lainnya. Senang sekali bareng aku, Muhammad Zidane Al-Fatih, yang akan menjadi podcaster pada podcast kali ini. Nah, teman-teman semua, podcast pada hari ini tentunya sangat spesial karena kita akan membahas mengenai makna dari tema Hari Gizi Nasional tahun 2026. Teman-teman semua, di tengah banyaknya permasalahan kompleksitas gizi yang ada di Indonesia, tentunya isu gizi harus kita terus kawal dan harus kita terus perhatikan. Sebab ketika kita berbicara mengenai generasi yang hebat, generasi yang kuat, bahkan generasi yang cerdas, itu kuncinya adalah gizi yang optimal. Maka daripada itu, kita akan membahas dan mengupas tuntas isu tersebut bersama narasumber yang tentunya sangat keren dan sangat menginspirasi. Nah, teman-teman semua, seperti yang kita sudah ketahui begitu ya, bahwasanya Indonesia ini merupakan negara yang sangat luas, bahkan sumber daya alamnya pun, bahan pangannya pun sangat beragam. Namun yang menjadi permasalahan dan yang menjadi isu penting kita hari ini, apakah negara kita sudah mampu mengoptimalkan potensi pangan tersebut. Maka daripada itu kita akan mengupas semuanya selama beberapa menit ke depan. Nah, teman-teman udah tahu gak sih kalau tema Hari Gizi Nasional tahun 2026 ini adalah gizi optimal dengan pangan lokal, solusi cerdas untuk generasi emas 2045. Baik, untuk podcast kita hari ini sudah kedatangan Ibu Azahra yang merupakan salah satu dosen pangan fungsional yang ada di jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Bandung. Halo Ibu, selamat pagi. Halo teman-teman Instagram Hima. Wah, suatu kehormatan begitu ya Ibu bagi kami bisa mengundang dan mengajak Ibu untuk sharing session bersama teman-teman yang sedang menyaksikan podcast kita pada siang hari ini. Baik, Ibu, mungkin sebelum kita memulai ke pembahasan yang lebih lanjut begitu ya, kabar Ibu akhir-akhir ini seperti apa nih, Ibu? Kabarnya alhamdulillah baik secara fisik, tapi ya mentalnya lagi diserbu juga soalnya mulai awal perkuliahan ya teman-teman. Jadi semuanya lagi digempur gitu, persiapan materi dan segala macam, dan mulai lagi bekerja. Gitu sih. Oke. Walaupun Ibu banyak kesibukannya begitu ya, tapi Ibu masih bisa menyempatkan nih untuk sharing ilmu pada kita semua. Wah, sepertinya pembahasan kita hari ini akan sangat menarik ya Ibu. Baik. Nah Ibu, seperti yang sudah kita perbincangkan di awal begitu ya, bahwasanya makna tema Hari Gizi Nasional tahun 2026 itu mengenai pengoptimalan pangan lokal yang ada di negeri kita. Nah, baik Ibu, mungkin sebagai pembuka begitu ya, sebenarnya apa sih Ibu yang dimaksud dengan gizi optimal itu, dan kenapa sih gizi optimal itu harus menjadi fondasi penting kita tuh untuk menciptakan generasi emas 2045? Oke, baik. Teman-teman, jadi sebenarnya kita langsung mulai aja nih ya teman-teman. Kalau untuk bicara tentang gizi optimal, sebenarnya gizi optimal itu tidak hanya berbicara mengenai asal kenyang, lalu yang penting makan gitu ya, tetapi sebenarnya lebih kompleks dari itu. Gizi optimal adalah kondisi di mana terpenuhinya gizi seseorang sesuai dengan kebutuhannya, ya, yaitu seimbang, aman, lalu sustainable artinya berkelanjutan, tidak hanya konsumsinya di hari ini aja, tapi mulai dari awal dan diakumulasi bertahun-tahun secara konsisten sehingga dapat didulang hasilnya nanti di masa depan. Jadi dapat dilihat hasilnya di kesehatannya. Jadi begitu kompleksnya sebenarnya gizi optimal itu, seperti itu sih kalau tentang gizi optimal ya. Wah, ternyata sangat penting begitu untuk menyongsong generasi kita agar memiliki kecerdasan dan kesiapan mental maupun fisik untuk lanjutan masa depan negeri kita. Betul, dan sebenarnya kalau terkait fondasinya sebagai fondasi untuk generasi di Indonesia 2045 gitu ya.
Istilahnya gini, kalau mau dianalogikan, gizi optimal itu fondasi dasar. Nah, sedangkan kesehatan kita di 2045 itu adalah rumahnya. Nah, kalau misalnya fondasinya tidak benar di tahun 2026 ini, rumah kita di tahun 2045 mau dicat sebagus apapun itu akan rapuh juga. Nah, jadi bagaimana akumulasinya selama 19 tahun ke depan ini? Nah, dari sini penentuannya, teman-teman. Bagaimana kita mulai untuk mengoptimalisasi gizi di tahun 2026 ini, karena kan akan diproyeksikan jauh jauh ya, 19 tahun kemudian nih di usia kemerdekaan Indonesia 100 tahun. Jadi mulai dari sekarang untuk dibenerin fondasinya, maka kita akan mendulang hasilnya di 19 tahun kemudian. Dan sebenarnya untuk gizi optimal itu penting sekali terkait bagaimana nanti SDM kita ya di tahun 2045 nanti, karena kan hasil SDM di 2045 itu kan mulai dari sekarang ini. Anak yang dilahirkan di tahun segini 19 tahun kemudian itu baru kelihatan hasilnya. Nah, sekarang di 2026 Indonesia masih bergelut dengan masalah gizi stunting, anemia pada remaja, obes, itu masalah gizi ganda, akan masuk lagi triple masalah gizi itu. Jadi masih belum terlambat untuk 19 tahun lagi untuk memperbaiki itu. Sama-sama aja kita mulai dari ini, kita remaja banget nih kita nih ya. Betul. Jadi mulai dari kita agent of change-nya untuk mulai mengubah fondasi gizinya seperti apa, yaitu tadi ya aman, seimbang, dan sustainable, berkelanjutan. Jadi nggak hanya hari ini aja, harus konsisten sehingga di 19 tahun ke depan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Wow, baik Ibu. Nah, Ibu membahas mengenai fondasi penting begitu dalam menyiapkan generasi emas. Apakah program yang mungkin sekarang sedang menjadi obrolan hangat di negeri kita begitu terkait makan bergizi gratis? Nah, apakah program makan bergizi gratis yang diusulkan oleh pemerintah itu merupakan salah satu fondasi untuk membentuk generasi emas 2045 ini? Harapannya iya, begitu ya, harapannya iya. Jadi sama-sama kita support aja, karena kalau memang itu rencananya baik, programnya baik, begitu ya, dan penyelenggaraannya baik, maka mungkin akan didulang, akan dilihat hasilnya akan baik juga, seperti itu. Oke, baik Ibu. Nah, jadi teman-teman semua yang mungkin saat ini ada Bapak Ibu yang sedang menyaksikan begitu, Ibu sedang di perjalanan ataupun mungkin sedang memasak, sedang di rumah, bertanya-tanya begitu ya, sebenarnya untuk apa gitu ya MBG ini. Nah, teman-teman semua kita harus selalu optimis begitu ya untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 ini. Nah, baik Ibu, untuk selanjutnya nih, Indonesia ini kan merupakan negara yang luas gitu ya, bahkan bahan pangannya pun sangat beragam. Nah, mungkin dari sudut pandang akademik gizi nih Ibu, gimana sih caranya agar potensi pangan lokal ini dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dibandingkan kita memilih pangan yang berasal dari impor ataupun mungkin olahan yang modern Ibu? Ini pertanyaannya sangat bagus dan memang lagi up to date sekali ya, untuk pangan lokal ini lagi digalakannya dan juga berdasarkan beberapa peraturan pemerintah kita. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bedah, pangan lokal itu kan pengertiannya adalah pangan atau makanan yang bersumber dari wilayah tertentu, wilayah kita saja, wilayah tersebut, lalu diproduksi di sana, di wilayah itu, didistribusikan di sana dan diolah berdasarkan bagaimana kebiasaan masyarakat di situ. Jadi sebenarnya tidak memberatkan pangan lokal ini untuk pengoptimalisasian gizi. Kalau dihubungkan ke sana, justru memang ada kaitannya. Pangan lokal itu hadir di sekitar kita, mendapatkannya gampang. Distribusi rantai distribusinya juga gampang sekali, artinya mulai dari penanamannya, lalu kita bisa beli ke pasar, lalu langsung kita beli, tidak butuh waktu banyak atau proses yang panjang untuk sampai ke tangan kita. Dan pangan lokal di Indonesia sendiri itu sebenarnya sudah kita lihat ya sehari-hari, apalagi kalau yang saya lihat tuh yang udah marak nih di pinggir jalan, udah mulai jual kukusan ubi, kukusan jagung. Itu sebenarnya pelan-pelan masyarakat sebenarnya sudah sadar, hanya mungkin trennya masih belum masif. Jadi
Pangan lokal di Indonesia mulai dari karbohidrat itu aja udah banyak banget ya. Ada nasi itu termasuk pangan lokal. Lalu pengganti nasi itu bisa seperti sorghum, singkong, ubi di Jawa Barat nih, di ibu kota Jawa Barat. Ibu kota Jawa Barat, Bandung. Nah, itu banyak sekali, Bu Cilembu dan segala macam. Nah, jadi itu aja tuh udah beragam. Protein hewani, mulai dari ikan air tawar, kalau di Jawa Barat ya banyak sekali. Tahu, tempe, itu udah termasuk pangan lokal. Lalu sayur, saya benar-benar apresiasi dengan teman-teman di Jawa Barat ini, semua tanaman kayaknya di lahap atau nggak beracun kayaknya ya. Maksudnya betul benar-benar lalapan Sunda tuh keren banget. Nah itu aja sebenarnya sudah mengoptimalkan pangan lokal gitu. Nah sekarang bagaimana PR-nya adalah masuk ke semua generasi, nggak hanya generasi tua aja yang tahu ini. Dan labelisasi pangan lokal itu bukan hanya sekedar makanan sederhana gitu, makanan tradisional, tapi sebenarnya itu adalah fondasi lagi untuk bisa dijadikan makanan yang modern, cuman memang berbasis pangan lokal. Oke, baik Ibu. Wah, ternyata pangan lokal ini tuh sudah mulai diterapkan juga gitu oleh masyarakat kita. Nah, baik Ibu. Tadi kan Ibu sudah mengatakan juga begitu ya kepada kita semua bahwasanya yang menjadi PR kita tuh bagaimana caranya agar pangan ini tuh bisa diterima oleh berbagai macam generasi. Gitu. Nah Ibu, faktanya tuh begitu ya, aku yakin banget jika mungkin aku pun merasakan gitu ya, bahkan teman-teman yang sedang menyaksikan merasakan bahwa kebanyakan Gen Z tuh menganggap pangan lokal ini tuh merupakan makanan yang jadul gitu Ibu, kayak enggak gaul gitu ya Ibu kelihatannya tuh. Nah menurut Ibu apa sih yang harus kita tanamkan ya sebagai Gen Z nih Ibu untuk merubah cara pandang kita agar kita tuh bisa lebih menerima sebenarnya pangan lokal ini tuh bisa dibanggakan loh oleh kita semua gitu Ibu. Oke betul, ini benar ya. Jadi pangan lokal tuh sebenarnya bukan salah di pangannya, bukan salah di makanannya, tapi framingnya gitu ya, narasinya seolah-olah pangan lokal itu makanan desa, makanan tradisional gitu, nggak keren. Ya sebenarnya frasa itu juga nggak salah, tapi kan generasi sekarang nih, izin bukan generalisasi ya, tapi memang kondisinya seperti itu. Teman-teman Gen Z itu maunya keren, itu maunya yang Instagramable gitu betul. ya Ibu. Tapi sebenarnya kalau yang saya perhatikan nih, teman-teman Gen Z itu akan merasa kenapa mereka menolak hadirnya sesuatu yang baru. Itu mereka mungkin merasa ini tuh tidak relevan terhadap mereka. Pangan lokal mungkin seperti itu, merasa bahwa untuk apa saya mengonsumsi pangan ini kalau ada pilihan makanan lain. Nah, bagaimana caranya framing pangan lokal ini masuk ke sanubarinya Gen Z? Nah, yaitu kita masukin aja sebenarnya kalau pangan lokal ini kita bisa masukkan ke isu tentang bagaimana kesehatan mempengaruhi kesehatan, lalu isu kesehatan fisik dan mental, isu keberlanjutan, kemandirian, serta aneka ragaman budaya. Nah, mungkin Gen Z akan lebih relevan dengan itu. Sebenarnya mereka itu kan penuh dengan filosofis ya, penuh dengan artinya ada arti di balik itu, ada cerita di balik itu. Kalau misalnya itu bisa dimasukin rasanya ke mereka, itu mereka akan setuju untuk konsumsi pangan lokal. Contoh misalnya, kenapa saya harus mengonsumsi jagung rebus untuk cemilan saya? Ya karena memang itu salah satu bentuk penganeka-ragaman budaya juga, makanan juga. Lalu itu jagung itu ya enak, sama kayak yang kalau di kafe-kafe kan yang kolang-kolang itu juga sama, cuma pengolahannya digoreng itu, sedangkan saya ini akan rebus. Nah, perasaan-perasaan seperti itu mulai diubah aja. Nah, mulai diubahnya dari diri kita sendiri dan dari teman-teman, seperti itu. Jadi framingnya aja yang diubah, sebenarnya narasinya. Berarti semuanya itu tergantung sama mindset ya Ibu. Betul. Dan segala perubahan besar itu harus dimulai dari hal-hal kecil ya. Nah Ibu, tadi kan yang harus dilakukan Gen Z itu adalah mengubah framing gitu ya. Nah kalau misalkan realitanya kan Gen Z itu sekarang tuh banyak banget pasti godaannya sama makanan instan ya Ibu, sama mungkin yang makanan yang lagi viral di TikTok, di Instagram begitu. Nah menurut Ibu apa sih tantangan terbesar
dalam mengajak Gen Z ini tuh untuk melakukan perubahan gitu agar pangan lokal itu bisa lebih dilirik nih Ibu sama Gen Z. Oke, jujur. Aduh, kata Ibu. Jujur nih, makanan instan, makanan yang cepat saji, itu memang cara penyajiannya, bentuknya memang lebih relevan dengan teman-teman Gen Z yang sifatnya itu suka cepat, lalu juga artinya instan begitu ya, karena kan Gen Z itu sekarang hidupnya semuanya instan, digital, cepat gitu ya, nggak pelan-pelan itu nggak lagi gitu. Tantangannya di sana memang. Mereka merasa sangat relevan dengan makanan yang sudah instan, yang keren, yang bagus gitu dan cita rasanya. Nah, caranya adalah memang mulai menghadirkan ini di bentuk produk. Jadi kalau di Gizi nih teman-teman ya, dan mungkin Zidan sudah familiar juga, di Gizi itu sudah mulai menciptakan makanan yang berbasis pangan lokal. Produk-produknya apa, ubi ungu segala macam gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang kuliah di jurusan pangan lainnya sudah mulai diversifikasi pangan dan segala macam. Tapi bagaimana dengan teman-teman kita yang tidak familiar dengan itu? Nah, ada yang menarik pengalaman saya waktu di salah satu kafe di Magelang. Itu kafenya skema abis, culture abis, tapi tahu tidak, makanan yang disajikan adalah platernya kukusan. Jadi tidak, sorry itu saya, tapi tidak plater yang kita tahu yaitu kentang goreng, nugget, lalu sosis, itu kan makanan ultra semua ya. Nah, tapi di sana saya akhirnya menemukan bahwa es kopi gula aren ini, kopi latte ini bisa kok disandingkan dengan kacang rebus. Dan itu beneran ada menunya. Saya sangat apresiasi sekali ya dengan kafe itu di Magelang loh, di salah satu kafe di Kota Magelang menghadirkan snack platter itu kukusan dan bisa dipilih kukusan ubi ungu, ubi jalar kuning, talas, tadi jagung rebus dan kacang rebus itu beneran ada. Sehingga artinya apa? Tidak nanti dulu deh mungkin ya untuk produk pangan dan segala macam, tapi hadirkan dulu aja di sekitarnya Gen Z. Gen Z itu suka ngafe teman-teman. Gen Z itu suka nongkrong gitu ya. Sesederhana bikin skripsi aja mesen kafe latte aja satu. Nah sebenarnya kan itu bisa dibarengi dengan teman makannya itu nggak harus nugget ya, tapi bisa kacang rebus. Kalau misalnya pelan-pelan dari UMKM mulai menghadirkan itu, kafe-kafe mulai menghadirkan itu, maka jadi saya akan familiar dengan hadirnya, oh ya ternyata nggak salah untuk menyandingkan pangan lokal dengan ice latte kopi saya, gitu. Jadi mulai-mulainya dari sana. Wah, ternyata untuk meningkatkan kemelekan Gen Z terkait pangan lokal itu harus ada kolaborasi dari berbagai pihak, gitu. Okay. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang inovasi pangan lokal nih Ibu, nah menurut Ibu sendiri ini tuh kan pastinya udah harus menjadi agen bagi kita semua gitu ya. Boleh gak sih Ibu diceritain gitu apa sih Ibu salah satu inovasi pangan lokal yang mungkin bisa menarik Gen Z gitu Ibu selain kukusan tadi? Sekarang sudah banyak juga ya teman-teman, seperti snack bar dari ubi, lalu apa namanya cookies dari cassava yaitu tepung ubi, lalu apalagi tuh kalau di Gizi ya, di jurusan kita lebih mengutamakan produk berbasis dietetika kuliner gitu ya, sehingga yang dihasilkan adalah produk biasanya pangan gitu, kayak pangan dan memperkenalkan pangan lokal. Itu banyak sekali produk yang sudah saya lihat di jurusan ini ataupun di masyarakat apa namanya, kalau misalnya ada pameran begitu ya, snack bar, lalu cookies, lalu ada coklat berbasis untuk penderita DM, itu keren banget, coklat untuk penderita DM gitu ya. Lalu yang banyak itu adalah puding juga banyak. Mungkin teman-teman yang sweet tooth nih, suka dessert gitu ya. Nah, pudingnya bisa berbasis ubi ungu, kacang hijau, dan segala macam. Nah, itu aja sebenarnya pangan lokal diolah dengan cara kekinian, cara yang dessert-dessertan ala sekarang, itu tuh sebenarnya kan sudah salah satu bentuk memperkenalkan ke banyak generasi, seperti itu. Seperti itu sih, banyak banget. Nah, Ibu,
Oh ya, dan seperti ini. Kalau menurut saya, untuk mulai teman-teman Gen Z itu sebenarnya semua generasi ya, mau Gen Z mau generasi apapun, mulai untuk membuka diri aja bahwa kalau melihat ada produk UMKM yang berbasis pangan lokal, kayak dia kan kalau pangan lokal itu kan tergantung daerahnya di mana ya. Kayak kita di Jawa Barat nih, banyaknya apa di sini? Mungkin ubi ungu atau singkong, betul ya. Jangan tutup mata dulu untuk ini mah nggak enak deh kayaknya. Enggak, coba dulu. Karena kalau nggak dicoba kita nggak tahu. Karedok, ketoprak, lotek itu sebenarnya kan berbasis pangan lokal. Cuma ya kalah di framing tadi aja, kalah di plating aja. Kalau misalnya itu di plating dengan benar dan memang diperkenalkan dengan baik ala generasi sekarang, ya mungkin generasi sekarang juga akan lebih mulai. Oh ya ternyata yang di depan rumah saya yang jualan tiap pagi itu salah satu pangan lokal gitu. Jadi jangan nutup diri dulu untuk ini paling nggak enak, nggak usah coba dulu Neng, pasti enak. Soalnya snack bar yang berbasis diversifikasi pangan, ya kalau kita nggak coba kita nggak kenal, kita tahu dari mana gitu. Itu Jawa Barat, saya bisa kasih contoh di Padang itu sedang digalakkan berbagai makanan dengan hasil olahan bengkoang, karena untuk kota Padang itu tuh khasnya bengkoang. Jadi misalnya banyak sekali itu yang khas dengan produk bengkoang. Terus juga ada mie dari berbasis wortel gitu, warnanya orange gitu ya, mie dari tepung ubi ungu. Ya jangan merasa ini nggak enak deh, kayaknya jelek deh. Enggak, justru di situ bedanya. Jadi dari situ penggunaan penambahan bahan yang berbeda itu. Jadi jangan tutup mata dulu, jangan memandang rendah dulu gitu kalau pangan ini apaan sih nggak biasa. Enggak, cobain dulu karena itu bentuk kita merubah kebiasaan. Oke Ibu, wah ternyata memang sangat kompleks gitu ya untuk membuat Gen Z ini tuh melek sama pangan lokal ini. Nah Ibu, tapi kan sekarang tuh bukan cuma Gen Z ya Ibu yang ada, bahkan kan sekarang udah ada gen-gen baru mungkin seperti Gen Alpha dan lain sebagainya. Nah Ibu kan mungkin masih banyak juga gitu ya, bahkan Gen Z pun yang masih duduk di bangku sekolah. Nah pasti kan itu ada kaitannya dengan lingkungan keluarga nah Ibu. Nah kadang kan bapak-bapak ataupun mungkin ibu-ibu itu tuh kayak sukanya tuh yang instan begitu Ibu, karena anaknya tuh misalkan berangkatnya terlalu pagi ataupun mungkin bapak ibunya sibuk untuk berangkat ke kantor dan lain sebagainya. Nah apa nih Ibu pesan untuk bapak dan ibu yang mungkin sedang menonton podcast kita pada siang hari ini, harus mulai harus mulai menyiapkan bekal anak sekolah tuh dengan pangan-pangan lokal yang ada di daerahnya nih. Oke. Bapak Ibu yang nonton, yang sudah jadi orang tua atau anak kos yang sebenarnya mungkin mau memulai untuk bekal gitu ya, untuk berubah menjadi agen perubahan, sebenarnya agak susah ya. Ini kita jujur, izin. Memang sebenarnya perubahan itu susah, apalagi untuk mempersiapkan meal prepare itu memang awalnya berat. Tapi kalau memang itu diniatkan dan konsisten, itu lama-lama juga akan jadi kebiasaan. Asal dan tahu juga esensinya apa. Misal kenapa saya mempersiapkan ini untuk anak saya, untuk saya dan untuk keluarga saya. Asal merasa esensinya itu berguna, relevan, pasti juga nggak sadar akan melakukan itu ya sebagaimana seharusnya gitu. Tidak akan ada rasa keterpaksaan begitu Bapak Ibu sekalian. Dan memang harus dimulai dari diri sendiri. Misal si anak kurang suka ini, ternyata apa? Oh ternyata lingkungan keluarganya tuh memang tidak mengajarkan. Ya udah, berarti perubahannya mulai dari orang tuanya. Dilihatkan ke anaknya, oh saya tuh makan ini di depan anak saya. Nah jadi anaknya mulai tahu di lingkungan itu. Nah sekarang kan yang paling terakhir ini Gen Beta ya, yang sudah mulai lahir di tahun 2025 ini kan Gen Beta. Gen Beta ini adalah produknya Gen Z. Nah gitu. Nah jadi masih belum telat untuk kita Gen Z yang lagi di masa produktif ya, dimana harusnya usia Gen Z ini adalah bonus demografi, artinya usia kita akan lebih banyak, memang lebih banyak daripada usia produktif.
dan nantinya proyeksinya akan meningkatkan perekonomian. Jangan sampai kita yang harapannya menjadi bonus demografi ini menjadi beban demografi. Seperti itu. Nah Ibu, karena kan kita sudah membahas berbagai macam sisi bahwasanya pangan lokal itu sangat penting untuk kita terapkan bersama begitu ya. Nah Ibu, selain tadi inovasi begitu ya, karena kan kita juga akan menjelang Hari Gizi Nasional tahun 2026. Boleh dong Ibu, apa gitu ya harapan Ibu terkait gizi yang nantinya akan terus berkembang, pastinya Ibu masalah kompleksitasnya yang ada di negara kita. Harapannya ya terhadap gizi ini, yang satu teman-teman bagaimanapun gizi akhirnya tidak lepas dari penyebab ataupun akibat bagaimana kesehatan kita, karena saya juga percaya apa yang kita makan apa yang itulah kamu gitu. Dan apalagi sekarang program yang sedang besar-besaran terjadi, kita sedang tahu apa yang sedang terlaksana di Indonesia sekarang. Jadi gizi benar-benar secara masif berdampingan dengan kita gitu. Jadi terlihat bahwa memang masyarakat diminta untuk melek terhadap ilmu gizi ini, baik dari segi pendidikan, mungkin kita mahasiswa, lalu mungkin ada para akademisi yang terus-menerus tidak menyerah untuk melakukan penelitian dan segala macam. Mahasiswa juga semangat untuk belajar dan menimba ilmu, dan peran masyarakat juga jangan tutup mata terkait gizi ini. Saya rasanya mungkin ada masyarakat yang menilai bahwa ya kalau mau gizinya sehat ya harus mahal. Ya enggak, apa yang ada di lingkungan rumah, apa yang ada di halaman itu bisa kok jadi gizi. Makanan-makanan yang sebenarnya sudah ada di lingkungan kita itu tuh dikonsumsi, jangan hanya dijual. Nah, masalahnya tuh banyak masyarakat yang mungkin tidak semua masyarakat, tapi ada masyarakat seperti itu yang mereka punya banyak sumber daya alam tapi banyak yang dijual, sehingga yang mereka konsumsi adalah yang kurang berkualitas. Jadi mungkin itu ya diperhatikan adalah bagaimana sekarang gizi itu sudah merayap ke semua lini, mulai masif, tapi jangan sampai gizi itu disepelekan seperti itu. Baik Ibu. Nah tadi kan Ibu kita juga sudah membahas mengenai urgensi mengenai pangan lokal. Nah kan Ibu banyak gitu ya makanan-makanan yang ada di sekitar kita tuh, kayak misalkan makanan instan dan lain sebagainya, pasti kan menimbulkan penyakit gitu ya Ibu, lambat laun di diri kita. Nah salah satu penyakit yang paling berbahaya gitu Ibu, kalau misalkan teman-teman yang ada di luar sana tuh masih terus-terusan mengkonsumsi makanan yang sebenarnya kurang baik, itu kira-kira penyakit apa tuh Ibu yang kayak bahaya gitu? Pastinya penyakit tidak menular ya teman-teman, karena itu langsung karena gini, penyakit tidak menular itu tidak langsung terlihat. Jadi silent killer. Misal teman-teman tuh suka makanannya manis, suka ultra processed food gitu ya, itu memang tidak terlihatnya besok pagi. Tapi kalau teman-teman ini terbiasa dalam setiap hari nongkrong lalu mengonsumsi tinggi gula, tinggi lemak, tinggi karbo, dan tidak dibarengi dengan serat, nanti kita lihat di tahun 2045 apa yang akan terjadi dengan kondisi biokimianya. Mungkin akan kita nggak tahu ya, amit-amit gula darahnya berapa, kondisi hipertensi atau bagaimana. Karena yang paling berbahaya sekarang adalah ya itu, kondisi penyakit tidak menular itu. Dan yang bikin kita tidak sadar karena tidak langsung terlihat. Kalau misalnya kita jatuh, langsung kelihatan ya, memar, sakit. Oke, mungkin bisa belajar, saya tidak akan jatuh lagi. Tapi masalahnya adalah konsumsi makanan itu nggak langsung kelihatan besok pagi. Jadi mulai hati-hati konsumsi dari sekarang, bijak dalam memilih makanan gitu ya. Nongkrong boleh, nggak ada yang ngelarang nongkrong, no, karena sebenarnya itu hak semua orang gitu ya, gimana rilis stresnya boleh, tapi diperhatikan apa yang dikonsumsi, apa yang di asupannya apa, lalu sehari itu sudah seimbang atau tidak, sudah aman atau tidak. Karena gizi optimal tadi balik lagi gitu, seimbang, aman gitu ya, dan konsisten gitu. Baik Ibu. Wah, inget nih teman-teman semua, nongkrong itu boleh tapi kita harus memperhatikannya juga ya. Nah Ibu,
dari tadi kita kan udah membahas mengenai pengertian pangan lokal, bahkan kita sampai mengupas penyakit yang bahaya gitu ya kalau misalkan kita terus-terusan mengandalkan makanan yang kurang sehat. Mungkin Ibu sebagai penutup nih untuk Bapak Ibu ataupun mungkin teman-teman yang sedang mendengarkan dimanapun berada podcast kita pada siang hari ini, akan Ibu pesan dari Ibu agar kita tuh bisa memperhatikan pangan lokal dan harus bisa menjadikan pangan lokal ini sebagai bahan pangan andalan bagi generasi kita. Oke, yang pertama untuk teman-teman seusia kita ya, Gen Z ini gitu, mulai buka mata, jangan menutup diri untuk itu ubi, saya nggak mau, itu makanan tradisional, no, karena pangan lokal itu esensinya bukan makanan tradisionalnya, tetapi bagaimana pemanfaatannya, menggantinya dan sehatnya terutama. Itu untuk generasi kita gitu, jangan tutup mata, jangan merendahkan makanan seperti itu. Lalu untuk orang tua yang mulai menjadi orang tua, dibiasakan anaknya mengonsumsi pangan lokal yang ada sehari-hari. Tidak perlu makanan impor, tidak perlu makanan mahal, karena sebenarnya balik lagi ya Zidan dan teman-teman, gizi optimal itu akan tercapai apabila akses makanan sehatnya itu gampang terpenuhi. Kalau akses makanan saja susah, seperti makanan impor, mahal, nah gimana? Ayo makan aja yang sifatnya kukusan, lalu jangan merasa rendah diri hanya karena makan makanan tradisional, bukan karena esensinya bukan makanan tradisionalnya, tapi makanan sehatnya dan penganekaragaman makanannya seperti itu. Oke Ibu, wah ternyata intinya itu bahwasannya kita harus mulai merubah dari diri sendiri dan juga lingkungan pastinya ya Ibu. Lingkungan keluarga, karena pernah mendengar ya, keluarga adalah madrasah pertama. Betul, wow. Nah teman-teman semua, tidak terasa begitu ya obrolan hari ini bersama Ibu yang keren banget gitu ya Ibu. Bisa sharing-sharing ilmu bareng kita semua. Akhirnya udah ada di penghujung episode ini teman-teman semua. Nah perlu kita garis bawah ini bahwasanya gizi optimal ini tuh merupakan hal yang tidak jauh ya Ibu ya, dan juga bukan merupakan sesuatu yang mahal, tetapi bisa kita mulai dengan pengoptimalan pangan lokal yang ada di daerah kita. Nah sebab kenapa sih gitu ya kita Ibu bahkan yang sudah menjelaskan panjang lebar gitu ya kepada teman-teman semua, karena intinya teman-teman semua, apa yang kita pilih untuk dimakan hari ini itu adalah bentuk investasi kita dalam menciptakan kualitas generasi di masa mendatang. Nah tentunya semoga obrolan kita pada siang hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang mendengarkan podcast pada siang hari ini, terutama nih bagi para Gen Z dan juga gen-gen yang lainnya gitu ya, untuk mulai bisa mengambil peran besar untuk menciptakan generasi emas tahun 2045. Terima kasih Ibu atas waktu dan terima kasih juga undangannya Zida. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Ibu atas waktu yang telah Ibu berikan dan juga insight yang tentunya sangat luar biasa agar pangan lokal itu dapat menjadi bahan pangan andalan bagi kita sebagai generasi selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan podcast siang hari ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya Ibu, dan juga selalu bisa memanfaatkan pangan lokal dimanapun teman-teman berada. Saya Muhammad Zidane Al-Fatir sebagai podcaster pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Kelas.